Di sebuah festival besar yang menjanjikan popularitas dan masa depan, sekelompok anak muda berjuang mengejar impian mereka. Raka, sang pemimpin tim, memilih jalan modern demi kesuksesan. Namun bagi Sinta, budaya bukan sekedar pertunjukan, melainkan warisan yang harus dijaga. Perbedaan mereka berubah menjadi konflik saat sponsor meminta seluruh unsur budaya dihapus. Di tengah ambisi dan tekanan, rahasia masa lalu pun terungkap. Ayah Raka, seorang seniman tradisional, meninggal dalam kemiskinan. Dan lebih mengejutkannya lagi, mantan seorang seniman yang pernah berjuang bersama Ayah Raka melawan pihak yang sama. Kini mereka harus memilih, mengejar popularitas atau mempertahankan identitas yang hampir hilang. Akankah mereka tetap mempertahankan budaya mereka, atau justru mengorbankannya demi masa depan? Inilah kisah tentang ambisi, pengorbanan, dan identitas yang dipertaruhkan. Basecamp terlihat ramai, semuanya sibuk pada kegiatan masing-masing. Raka berdiri di depan tim sambil memegang buku tulisnya. Ayo, dulu. Oke, semuanya fokus dulu. Bentar lagi ada festival. Sedangkan kelompok kita kemarin bisa dibilang gagal karena konsep kita terlalu biasa. Jadi untuk tahun ini kita manfaatin kesempatan kita baik-baik. Kita buat kelompok kita menjadi terkenal. Gue setuju sama Raka. Dia sudah terlalu lama memajukan untuk pasukan di hal Jujur aja ya, konsep modern memang lebih gampang dikira itu, dan apa-apa sekarang yang viral itu menang. Iya, dengan kalau ngomongin soal karya dulu, kan awalnya kita ini terbentuk dari kebudayaan, tapi kadang malah lebih memilih untuk modern yang kembali, tapi kebudayaan kita itu lebih bagus lagi. Kalian sadar nggak sih cara pikir kalian ini bikin kebudayaan kita? Tapi memang dunia sekarang kan berubah. Nah, jadi sekarang orang-orang ini banyak nih mau tak tertinggal zaman gitu, nggak mau tertinggal zaman, mau ke zaman modern itu. Soalnya kalian tuh bukan ikutin perkembangan, tapi mulai ngilangin identitas diri kalian sendiri. Dari tadi yang gue dengar cuma soal pasar, viral, sponsor sama penilaian orang lain. Nggak ada yang benar-benar ngomong siapa sih sebenarnya tim ini. Kalian terlalu takut diomong kampungan, sampai rela ninggalin hal yang buat kalian beda. Dan anehnya kalian nyebut itu realistis. Dan budaya itu nggak akan bikin kita jadi sukses. Aku sudah cukup lihat orang yang mempertahankan budaya, tapi ujung-ujungnya mereka gagal. Lagian juga budaya itu sudah terlalu lama. Zaman sudah berubah. Kita harusnya ngikut perkembangan zaman. Tapi aku lebih melihat memperhatikan identitas kita. Sebenarnya apa sih yang kamu pikirkan kan? Budaya apa sekedar masa lalu kamu? Raka dan Sinta pun beranjak dan keluar dari basecamp untuk membicarakan permasalahan ini. Kamu tahu nggak kenapa aku terus mempertahankan budaya aku? Karena aku takut budaya itu sendiri akan hilang dengan sendirinya. Kamu selalu mengatakan kalau budaya itu seolah-olah beban kamu sendiri. Aku udah lihat, budaya itu nggak berguna. Ayahku seorang seniman, semua orang memuji dia. Tapi saat dia susah, tidak ada yang menolong. Semuanya percuma. Itu bukan salah budayanya. Yang salah itu orang-orang yang hanya menikmati tanpa menghargai senimannya. Kamu marah pada hal yang salah. Sejak awal budaya tidak pernah menjerumus ke dalam hal salah-salah seperti itu. Nah, gue nggak mau kayak beliau.
Gue capek hidup kayak gini. Kalaupun meninggalkan budaya itu lebih baik untuk tim ini, seharusnya kita tinggalin budaya ini. Kau sudah tak peduli. Masa depan tanpa identitas itu tetap terasa kosong. Kamu boleh kok membenci tentang keadaan kamu terlebih dahulu, tapi jangan kamu untuk itu kamu mengubur semuanya. Itu membuat kalau semua orang itu berpikir seperti kamu. Siangnya, mereka semua berkumpul di taman untuk mendiskusikan permasalahan tadi. Mereka mendiskusikan ini tanpa sepengetahuan. Jujur aja ya, gue takut konsep budaya kita gagal lagi. Sekarang orang lebih suka sesuatu yang cepat viral dan kelihatan keren di kamera. Mungkin selama ini kita cuma takut dianggap berbeda karena kita takut kita nggak dianggap nggak dianggap di festival. Padahal budaya itu juga termasuk ciri identitas kita. Kalau misalnya budaya itu dihilangkan, berarti ada hal yang benar-benar berarti yang telah hilang. Masalahnya kalau terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Kalau kita terus mengikuti tren, tentunya budaya itu akan hilang dengan sendirinya. Kadang mempertahankan sesuatu sudah cukup buat bertahan hidup. Dunia sekarang kerasnya semua orang berlomba buat sukses. Gua tidak mau tim ini terus berada di bawah karena terlalu idealis. Kalian yakin masa depan itu layak didapat kalau harus menjual identitas sendiri? Dan tadi yang gue dengar cuma rasa takut. Takut gagal, takut kalah, takut dianggap kampungan. Di sisi Raka pulang ke rumahnya yang sudah sepi. Raka masuk dengan lelah lalu melemparkan tasnya ke kasur. Ibu Raka masuk sambil membawakan teh hangat. Pulang malam lagi sama hari ini. Ada apa? Ada masalah lagi kamu bikin sama hari ini? Boleh sangat jelas loh di wajahnya. Kelihatan gelisah, kesal, marah. Apa tentang budaya itu lagi, Raka? Ada apa lagi hari ini? Karena aku capek dengar semua orang bicara soal budaya itu selalu indah. Dari kecil, yang aku lihat cuma penderitaan karena semua itu. Orang-orang memuji Ayah tiap beliau tampil, bilang beliau hebat, bilang beliau kebanggaan daerah. Tapi waktu rumah kita bocor dan hidup susah, tidak ada satupun yang datang membantu. Semua cuma bisa kagum, tapi benar-benar peduli. Tapi ibu tahu, ayah dulu emang hidupnya susah. Walaupun seperti itu, ayah akan tetap memperjuangkan apa yang dia cintai, apa. Ibu sedih sekarang, kamu selalu membenci hal-hal apa yang ayah kamu cintai. Karena aku nggak mau hidup seperti beliau, Bu. Aku capek hidup susah dan terus berharap pada penghargaan kosong dari orang lain. Aku nggak mau masa depan aku berakhir sama. Aku lebih pilih realistis daripada hidup dengan idealisme yang akhirnya cuma bikin menderita. Itu yang aku punya dan aku pelajari sejak kecil. Ya. Ibu tahu, ayah sangat benci pada masa lalu. Walaupun begitu, ayah bukanlah orang yang gagal, kan? Itu sangat takut kamu sangat takut dengan masa lalumu tanpa kamu lupa kamu berdiri. Keesokan harinya, semuanya berkumpul di basecamp untuk latihan. Tiba-tiba, seorang sponsor datang sambil melihat mereka latihan. Lalu, sponsor itu pun menghampiri Raka dan lainnya. Kalian punya potensi besar. Kalau diarahkan dengan benar, konsep modern kalian jauh lebih menarik dibanding dengan yang lain. Terlalu tradisional. Anak muda sekarang suka sesuatu yang cepat, menarik perhatian. Kalau kalian serius ingin sukses, kalian kalau berani berubah total, dan saya bisa membantu mewujudkan itu. Kami memang sedang menerapkan konsep modern. Tahun lalu kami gagal karena konsepnya terlalu tradisional. Jadi untuk sekarang kami yakin dengan konsep ini akan menjadi lebih baik dan kelompok ini siap untuk bangkit. Bagus, tapi ada syarat penting. Semua unsur tradisional harus dihapus sepenuhnya. Tidak ada alat musik daerah, tidak ada kostum tradisional, dan tidak ada tarian budaya. Penonton sekarang, kalian mengikuti arahan saya. Sponsor penuh akan langsung turun. Jadi Pak, kami harus menghilangkan identitas diri kami begitu saja.
kebudayaan itu termasuk identitas tim kami, Pak. Kalau semuanya dihapus, apa bedanya kami dari tim lain yang ikut lomba, Pak? Di zaman sekarang semuanya bisa dijual selama menghasilkan keuntungan. Kalian masih muda dan terlalu emosional soal budaya. Dunia nyata tidak bekerja dengan idealisme. Orang sukses adalah orang yang tahu apa yang diinginkan pasar. Kalau kalian menolak berubah, kalian akan tertinggal. Lucu ya, dari tadi Bapak bicara soal pasar, soal manusia tidak punya identitas selain uang dan popularitas. Kalau semua hal harus mengikuti pasar, lama-lama manusia cuma punya hidup untuk menyenangkan orang lain. Dan saat itu terjadi, budaya tinggal jadi pajangan sejarah. Apa menurut Bapak itu yang disebut perkembangan? Lalu, sponsor itu pun meninggalkan basecamp mereka dengan suasana yang sangat amat tegang karena pembicaraan mereka tadi. Suasana di antara mereka sangat amat tegang. Tidak ada yang memulai pembicaraan. Sampai beberapa detik kemudian, Sinta pun angkat bicara. Jadi kalian benar-benar mempertimbangkan tawaran dari Bapak Presiden itu. Kalian berani membuang budaya demi lomba ini. Kita pakai logika, kita sudah capai latihan bertahun-tahun dan kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Masalahnya kalian mengobrolkan hal yang salah. Budaya itu bukan hal yang kecil. Mengerti maksud bikin, tapi gue nanti gagal lagi. Tahun kemarin kita sudah berusaha maksimal, tapi kita tetap kalah. Gua lebih pilih hidup sukses daripada hidup dengan idealisme kosong. Dan sejak kapan sukses berarti harus membuang jati diri sendiri? Yang gue lihat tadi bukan ambisi, tapi ketakutan. Kalian takut miskin, takut gagal, takut tidak diterima orang lain. Karena takut itulah kalian rela jadi apapun yang pasar mau. Kalau manusia hidup cuma buat diterima orang lain, lama-lama dia kehilangan dirinya sendiri. Dan itu lebih menyedihkan daripada kalah. Karena pembicaraan tadi, semuanya saling diam. Mereka sibuk sama pikiran sendiri. Suasana basecamp mereka begitu tegang. Tidak ada yang mau bicara sampai salah satu dari mereka mengeluarkan isi pikirannya. Dipikir konsep modern lebih keren dilihat dan membuat para penonton lebih energi untuk berteriak. Masalahnya penampilan kita ini terasa kosong. Walaupun gerakannya bagus sih dan terlihat modern, tapi itu nggak ada jiwa di dalamnya loh. Sebenarnya gue ngerti maksud Sinta. Waktu latihan tadi, gue juga merasa ada sesuatu yang hilang. Memang lebih modern, tapi rasanya aneh dan tidak punya karakter. Gue cuma takut kalau kita terlalu mempertahankan budaya, kita malah kalah sebelum tampil. Semua orang sekarang suka hal yang mudah viral. Jadi, gue bingung harus pilih yang mana. Karena kenyataan di dunia memang orang membanding yang untuk lebih keren sekarang daripada yang penuh makna dari mendalam. Penonton nggak mikir tentang identitas atau jiwa. Mereka cuma datang untuk hiburan. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan soal budaya. Terus apa bedanya kita sama tim lain? Bukankah kita tuh bikin tim ini tuh karena kita punya ciri khas? Kalau misalnya kita ubah semua kayak zaman sekarang, ya orang-orang juga bakal lupa sama apa yang kita tampilkan. Gua merasa kalian tuh cuma mikirin perhatian dari penonton aja, bukan dari awal kenapa kita bikin grup ini. Setelah suasana yang begitu tegang, Raka bersiap untuk pulang sambil menenteng tasnya. Akan tetapi, dia melihat Hendra duduk sendiri. Raka pun memilih mengantar Sadar Hendra. nggak sih kalau sebenarnya lo marah bukan sama budaya? Dari cara lo bicara kelihatannya lo benci hidup lo sendiri. Setiap topik budaya muncul, lo langsung emosi seolah semua penderitaan hidup lo berasal dari sana. Padahal mungkin masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Lo cuma terlalu takut mengakuinya. Lu gak pernah ngalamin apa yang gue alami, dan lu juga gak akan ngerti apa yang gue alami. Gue cuma gak mau pulang kesalahan yang sama. Justru karena gue lihat cara lo bicara, gue jadi ngerti satu hal. Orang yang paling keras membenci sesuatu biasanya adalah orang yang paling terluka oleh hal itu. Lu kecewa sama keadaan hidup lu dan sekarang lu menganggap budaya penyebab semuanya. Padahal budaya tidak pernah menyuruh orang hidup sengsara. Masalah itu sistem yang membuat seniman dihargai cuma lewat kata-kata.
Mungkin, tapi luka tetap luka. Gue cuma gak mau masa depan gue berakhir sama kayak ayah dulu. Kadang manusia terlalu sibuk membenci rasa sakit sampai lupa melihat kenyataan sebenarnya. Berpikir meninggalkan budaya bakal menyelesaikan semua luka lu. Padahal rasa kecewa itu tetap ada karena masalahnya bukan budaya, tapi ketidakadilan yang lu lihat sejak kecil. Dan sekarang tanpa sadar lu hampir menjadi bagian dari orang-orang yang dulu menghancurkan hidup ayah lu. Keesokan harinya, tepatnya pada siang hari, sponsor itu menemui Raka secara pribadi di luar base camp untuk membahas perihal kemarin. Kamu berada dari anggota timmu yang lain. Kamu tahu bagaimana dunia bekerja dan itu bagus. Anak muda seperti kamu punya masa depan besar. Kalau diarahkan dengan benar, jangan terlalu mendengarkan orang-orang yang masih terjebak dan tidak budaya dunia sekarang. Bergerak cepat dan hanya orang realistis yang bisa bertahan. Saya cuma ingin tim ini berhasil. Kami sudah terlalu lama dianggap biasa, dan saya capek melihat semua usaha kami berakhir sia-sia. Saya ingin punya masa depan yang lebih baik daripada hidup yang dulu saya lihat di rumah. Kalau harus berubah demi itu, saya siap. Saya tidak mau terus hidup dalam kesulitan. Itu pola pikir yang tepat. Orang sukses bukan orang yang terlalu terikat pada masa lalu, tapi orang yang tahu apa yang diinginkan pasar. Budaya boleh tetap ada, tapi hanya kalau masih menghasilkan keuntungan. Kalau tidak, budaya akan ditinggalkan dengan sendirinya, dan kamu cukup pintar untuk memahami itu. Mungkin memang sudah waktunya semua berubah. Dunia sekarang tidak peduli lagi soal perjuangan atau idealisme. Yang dilihat cuma hasil akhir dan kesuksesan. Bagus, pertahankan cara berpikir itu dan kamu akan jauh lebih sukses dibanding ayahmu dulu. Orang yang seperti beliau terlalu sibuk mempertahankan idealisme sampai lupa bagaimana cara bertahan hidup. Tapi kamu punya berbeda. Kamu tahu mana yang harus dipilih demi masa depan. Setelah pembicaraan itu selesai, mereka berdua meninggalkan tempat itu dengan suasana yang senang. Di base camp, suasana base camp mulai terasa sangat sepi. Beberapa anggota duduk terpisah. Suasana terasa sangat tidak nyaman setelah konflik yang terus terjadi kemarin. Aku benar-benar bingung mau sama siapa sekarang. Aku jadi tahu kenapa aku mau mimpin grup ini, tapi di satu sisi ucapan cinta benar. Kalau misalnya kita menghilangkan budaya kita, itu kan udah ciri khas kita kan. Tapi takutnya ada hal yang penting. Tapi di sisi lain aku juga takut tim ini bakal lagi. Sampai cabut, kita benar-benar bakalan berantakan dan kita tidak akan punya kesempatan untuk dapat besar ini lagi. Tapi emang kita bakal gagal sama hasil kita sendiri kalau misalnya kita bakal menang festival ini. Pasti rasa itu ada yang kosong. Terus kalau ini semua diubah demi pasar, apakah kita bakal bangga sama penampilan kita sendiri? Bukankah itu menghilangkan ciri khas kita? Dan itu tuh pakai budaya kita, tapi kita nggak menghargai itu. Jadi aku takut. Kalian itu menganggap budaya itu selalu dengan hal-hal gagal. Kalian itu takut gagal semua. Kalian jelas budaya itu beban. Karena itu satu-satunya di tim kita ini itu yang membuat kita bangun. Dunia kita tidak sederhana. Itu kita semua punya mimpi, dia semua orang punya kesempatan untuk mempertahankan idealisme terus-menerus. Kalian itu semuanya bukan masalah modern atau budayanya. Kalian cuma takut kehilangan sesuatu. Raka takut gagal lagi, Yoga takut dianggap kuno, Kevin takut hidup susah, benci kita takut daya hilang. Kita semua itu sedang melawan ketakutan kita sendiri. Akhirnya ada yang jujur tentang masalah ini. Dari awal masalah kita bukan sekedar festival. Masalahnya adalah ketakutan yang kita pendam sendiri-sendiri. Makin lama ketakutan itu kita pendam sendiri, maka makin jauh pula kita kehilangan arah. Karena konflik semakin memanas, Sinta memutuskan untuk membereskan semua barang-barangnya dengan penuh emosi. Saat Sinta ingin keluar,
Farah menghampirinya untuk meminta. Perjuangkan budaya ini di dalam tim ini sendiri. Aku mau pergi. Sin, jangan pergi, Sin. Aku capek. Terus tidak akan mengubah apa-apa, Far. Budaya itu selalu untuk diri kita sendiri. Sin, jangan pergi dulu. Aku tahu tim ini lagi hancurnya. Tapi kalau kamu pergi, tim ini bakal hancur. Walaupun kita semua beda pendapat, bukan berarti ini semua selesai, Sin. Aku yakin pasti ada yang peduli sama budaya kita. Cuman mereka tuh mungkin masih takut untuk berbuka atau membuka suara. Udah nggak peduli sama kata-kata kamu, Pak. Aku mau pergi aja. Kalau mau pergi aja. Kedatangan Raka yang secara tiba-tiba ini membuat Farah harus menghampiri mereka berdua. Rak, kenapa sih setiap orang yang ingin mempertahankan budaya kamu tuh selalu aja kayak ibaratnya budaya tuh musuh terberat kamu. Cinta kan juga nggak mau kehilangan budaya dia. Kamu tuh ya menganggap budaya itu kamu tuh kayaknya bukan benci sama budaya kamu aja, tapi kamu tuh kayak benci sama masa lalu kamu sendiri. Gak apa-apa, karena mungkin jalan kita sudah beda jauh dari awal. Keesokan harinya di base camp, di saat semuanya latihan dengan suasana yang lesu, tiba-tiba seorang pria menghampiri base camp mereka sambil mengamati apa yang mereka lakukan. Suasana tempat ini sama seperti dulu, hanya manusianya aja yang berubah. Dulu ayahmu sering latihan di tempat ini sampai larut malam, ingin mempertahankan yang mereka cintai. Bapak ini siapa ya? Kok bapak ini kayaknya sama dengan Pak Nila di cara bapak ngomong. Apakah bapak bersama dengan ayahnya Raka ya? Saya sahabatnya Ayah Raka. Kami dulu pernah sama-sama ingin mempertahankan budaya daerah kami. Ayah Raka tidak pernah gagal ingin mempertahankan budaya kami. Bapak kenal dengan bapak saya. Selama ini tidak ada orang kenal sama beliau. Ayahmu dan saya dulu melawan perusahaan besar ingin menghapus budaya kepentingan. Jadi selama ini tujuan sponsor itu untuk menghapus budaya. Pantas saja mereka tuh menghapus beberapa budaya yang hilang. Jadi selama ini kita dimanfaatkan. Ironisnya, kita hampir membuat mereka mengulangi hal yang sama untuk kedua kalinya. Kita terlalu mengejar sukses sampai lupa siapa yang sebenarnya kita dukung. Jadi, ayah selama ini terjaga karena saya. Semua penderitaan itu jadi karena mereka melawan perusahaan besar itu. Ayahmu tidak ingin kamu tumbuh dengan kebencian terhadap siapapun. Beliau cuma ingin kamu punya hidup yang lebih baik tanpa harus memukul semua luka masa lalunya. Jadi semuanya sekarang sudah menjadi kemanfaatan. Pantasan aja Pak Surya itu selalu membahas tentang keuntungan dan menghapus budaya-budaya yang ingin kita masukkan. Jadi sebenarnya kita itu cuma alat untuk melakukan apa yang mereka itu lakukan. Jujur itu menyenangkan. Sekarang kamu tahu kalau budaya itu bukan sumber dari semua penderitaan yang kamu alami. Ayahmu itu sakit karena orang-orang yang menganggap kalau budaya itu cuma alat untuk mencari uang. Selama ini gue marah pada hal yang salah. Gue pikir budaya menghancurkan hidup keluarga gue. Padahal yang sebenarnya menghancurkan adalah manusia yang rakus. Pantasan aja dari awal kita bikin ini suasana mulai hilang karena budaya kita telah dihilangkan demi kepentingan demi keuntungan sendiri. Karena kita juga sudah menjauhi dari budaya kita sendiri. Setelah perbincangan dengan Pak Arman, Raka, Sinta, Farah, dan Hendra memutuskan untuk mendiskusikan ini sebelum memberitahukan kepada yang lain. Ternyata ayah selama ini bukan menyerang pada keluarga. Dia ingin melawan orang-orang yang ingin merusak budaya. Kadang luka bikin manusia melihat sesuatu dengan cara yang salah. Lu terlalu lama hidup dengan rasa kecewa sampai akhirnya menganggap budaya sebagai musuh.
Padahal sejak awal yang mengajarkan itu budaya lu bukan membudaya, tapi sistem yang membuat manusia serakah selalu menang. Dan sekarang lu akhirnya tahu kenyataannya. Raka, sebenarnya ya kamu tuh gak mau. Kamu tuh memiliki kehidupan seperti ini. Mungkin beliau tuh hidup susah, tapi beliau tetap bertahan dengan sesuatu yang dia percaya itu. Aku tidak pernah ingin memojokkan kamu, Rak. Aku cuma tidak mau kamu membenci sesuatu yang sebenarnya dalam diri ayah kamu juga. Mungkin selama ini gue terlalu fokus untuk membenci, nggak lupa untuk cara memahami. Tapi Raka, udah semua orang itu sadar kalau mereka itu salah. Tapi sekarang masih ada waktu kesempatan buat kamu berubah. Pertanyaannya gini, kamu itu mau tetap meninggalkan warisan ayah kamu atau kamu akhirnya menerima? Sore harinya, Raka memanggil semuanya untuk berkumpul di tengah base camp. Suasana jauh lebih tegang dari sebelumnya. Semuanya duduk melingkar, saling berhadapan. Rak, jangan bilang setelah semua ini lo mau berubah pikiran. Kita sudah sejauh ini dan sponsor kita tinggal sedikit lagi penuh. Justru sekarang gue baru tahu semuanya. Selama ini ternyata kita dimanfaatin. Tapi kalau sponsor dicabut, kita mau tampil pakai apa? Masalah kostum saja kita belum lunas semua. Gue dari awal memang cuma ikut arus kalian. Kalau semua setuju konsep modern, gue ikut waktu semua takut kalah. Gue juga ikut takut. Aku juga tidak sepenuhnya saling cinta sekarang. Dari dulu gue selalu takut dianggap kuno. Kalau terlalu menunjukkan budaya sendiri, gue takut dilihat aneh sama orang-orang. Tapi makin kesini gue malah capek terus hidup mengikuti penilaian orang lain. Rasanya seperti semua yang kita lakukan cuma buat terlihat keren, bukan karena kita benar-benar bangga. Tidak ada yang salah dengan kita ingin menjadi sukses. Yang salah adalah kalau kita sudah bangun dari mengubah identitas sendiri. Dari awal, aku cuma ingin kalian sadar kalau budaya itu bukan beban. Jujur aja, dari awal gue memang cuma ikut-ikutan latihan tanpa mikir jauh ini. Gue pikir festival cuma soal tampil keren dan menang. Aku juga sebenarnya takut gagal, tapi aku lebih takut kamu itu menang tapi tetap dihantui dengan rasa bersalah. Aku sekarang paham kenapa tim ini terasa kosong, karena kita mengorbankan diri untuk menjadi orang lain agar diterima di festival ini. Masalah terbesar kita dari awal bukan festival atau sponsor. Masalahnya adalah rasa takut. Kita semua takut gagal, takut miskin, takut dianggap kuno, takut tidak diterima. Keesokan harinya, sponsor itu kembali datang ke base camp mereka dengan suasana yang dingin dan malam. Saya dengar kalian mulai berubah pikiran soal konsep festival. Jujur saya kecewa karena saya sudah menganggap kalian tim yang cukup pintar buat memahami arah pasar. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali dan tidak semua orang bisa mendapatkan dukungan sebesar ini. Tapi kalau kalian memilih mempertahankan budaya tradisional, itu sponsor kami akan langsung dicabut. Kita benar-benar bisa tamat kalau sponsor dicabut. Semua biaya panggung, kostum, dan promosi bakal hilang. Kita bahkan belum tentu bisa tampil maksimal di festival nanti. Gua takut semua kerja keras kita selama ini sia-sia, situasi semakin kacau. Pak, mungkin dulu saya juga berpikir budaya memang menghambat perkembangan, tapi sekarang saya sadar budaya bukan masalahnya. Kami cuma terlalu takut gagal sampai rela mengikuti apapun yang dianggap laku di pasar. Dan kalau kita gagal tampil bagus, satu kota bakal lihat kita sebagai tim hancur. Sebelum naik panggung, jujur gua takut dipermalukan di depan semua orang. Bapak terus bicara soal pasar dan keuntungan, seolah semuanya bisa dibeli dengan uang. Tapi budaya itu bukan barang yang hanya bisa diperjualbelikan, Pak. Identitas yang tidak akan memberi kalian masa depan, uang dan popularitas lah yang membuat orang bertahan hidup. Kalian masih terlalu muda untuk memahami bagaimana dunia bekerja. Orang yang terlalu keras mempertahankan budaya akhirnya cuma dilupakan, sama seperti ayah Raka dulu. Mungkin saya akan setuju dengan semua ucapan Bapak, tapi sekarang saya sudah sadar. Udah percuma punya panggung besar kalau akhirnya kita malu sama diri sendiri. Gua lebih pilih tampil sederhana tapi jujur daripada besar karena jadi boneka orang lain.
Kalian akan menyesal mengambil keputusan ini. Setelah pembicaraan itu selesai, sponsor meninggalkan basecamp itu dengan suasana yang sangat amat kesal. Setelah sponsor itu pergi, mereka semua masih duduk melingkar di tengah basecamp sambil melanjutkan pembicaraan mereka tadi. Jujur aku gak pernah setegang ini sebelumnya. Aku gak sanggup kalau misalnya kita bakal tampil tanpa budaya kita sendiri. Aku gak mau kita menang, tapi setelahnya kita merasa kosong. Gue juga takut sebenarnya. Dari awal gue selalu berpikir suatu dalam adalah hal paling penting. Tapi sekarang gue mulai sadar kenapa kita terus mempertahankan budaya mati-matian. Mungkin memang ada hal yang lebih penting daripada sekedar menang atau terkenal. Gue masih gugup banget, jujur aja. Biasanya gue selalu mikir soal komentar orang. Dipikir-pikir, selama ini kita latihan bukan karena benar-benar menikmati semuanya. Kita latihan sambil terus takut kalah dan takut dibanding-bandingkan sama tim lain. Sampai akhirnya kita lupa kenapa kita mulai tampil dari awal. Dan sekarang baru terasa kalau tim ini memang punya sesuatu yang berbeda. Gue masih takut sebenarnya. Takut kalau besok penonton malah tidak suka sama penampilan kita. Tapi untuk pertama kalinya gue lebih takut kehilangan identitas. Jadi daripada kehilangan penilaian orang lain dan mungkin itu selama tidak pernah. Kalau dipikir-pikir lucu juga ya, kita hampir bubar cuma negara terlalu sibuk mencari pengakuan orang lain. Aku tidak pernah bilang kalau jalan kita ini mudah. Aku juga takut sebenarnya kalau kita semuanya berakhir sia-sia. Tapi kalau kita menyerah sekarang, berarti kita membiarkan budaya pertahanan hilang. Besok mungkin kita menang, mungkin juga kalah. Tapi untuk pertama kalinya sejak tim ini dibentuk, kita akhirnya tahu kenapa kita berdiri di panggung itu. Sebelum hari pertunjukan, mereka semua berkumpul di taman untuk meyakinkan bahwa keputusan yang mereka ambil adalah hal yang benar. Gue hidup dengan terlalu banyak kebencian terhadap masa lalu. Gue pikir kalau belum jauh dari budaya, hidup gue bakal lebih baik dan semua rasa hidup hilang. Tapi ternyata semakin gue lari, semakin kosong rasanya. Sekarang gue akhirnya sadar kalau yang gue benci bukan budaya, tapi rasa kecewa yang gue simpan sejak kecil. Kamu pasti tidak berharap kamu menjadi orang-orang yang melawan dia dulu. Jul, gue pernah lihat lo bicara seperti ini sebelumnya. Dari dulu lo selalu terlihat yakin dan terkepala sama keputusan lo. Tapi sekarang gue ngerti kalau sebenarnya lo cuma terlalu terluka. Tak, jujur aja, gua salah sama lu sekarang. Tidak semua orang berani mengaku kalau dirinya salah. Dari awal gua terus mengikuti keputusan orang lain karena takut membuat pilihan sendiri. Kita memang terlalu lama hidup untuk buat menyenangkan orang lain, sedangkan kita melupakan diri sendiri. Betapa pentingnya budaya kita ini. Karena itu bukan cuma soal talent atau musik, tapi soal siapa diri kita sebenarnya. Jujur, aku takut sebenarnya kalau misalnya budaya kita tuh bakal hilang karena kita generasi kita menyerah. Ternyata enggak, budaya nggak akan hilang kalau misalnya masih ada orang yang ingin mempertahankannya. Gua setuju untuk pertama kalinya. Gua ngerasa kita tampil buat bukan buat pencitraan lagi. Kita akhirnya ngerti kenapa tim ini dibentuk dari awal. Besok gue tidak mau tampil buat uang, sponsor atau popularitas lagi. Gue mau tampil buat sesuatu yang selama ini gue hindari sendiri. Kalau budaya ini memang warisan dari orang-orang sebelum kita, maka gue tidak mau jadi generasi yang mengkhianatinya. Perbedaan sempat memuncak mereka. Luka masa lalu hampir membuat warisan berharga terlupakan. Namun hari ini mereka melangkah bersama, membawa satu keyakinan. Kemajuan tidak harus menghapus jati diri. Budaya bukan beban untuk ditinggalkan, melainkan warisan untuk dijaga dan diteruskan. Mereka hampir kehilangan jati diri demi mengejar pengakuan. Namun pada akhirnya mereka sadar, kemenangan sejati bukan hanya tentang menjadi yang terbaik, melainkan tentang tetap menjadi diri sendiri. Karena warisan yang dijaga akan menjadi cahaya bagi generasi berikutnya.
muda dan terlalu emosional soal budaya dan soal idealisme. Orang sukses yang lu Mau pergi? Shit, jangan pergi dulu. Saya tidak percaya, Bapak suka lu, Le.